Mas Arif. Oke, baik. Kita akan mulai pada tahap pertama berupa pengantar sidang yang dilakukan dengan presentasi oleh Mas Arif Kurnia Raharja. Kira-kira berapa menit, Mas? Ya, 15 menit. Baik, waktu dan tempat kami persilakan untuk Mas Arif. Monggo. Baik Pak, izin share file. Selamat siang, terima kasih Pak Mar, Prof. Hadi, Prof. Arif, dan Pak Roli telah berkenan hadir di sidang akhir tesis saya yang berjudul Analisis Risiko Pengelolaan Sampah Perkotaan dengan Media Termal melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha studi kasus pengelolaan sampah Kota Surakarta. Hal yang melatar belakangi penelitian saya ini adalah permasalahan lingkungan yang muncul akibat pertumbuhan populasi, dan salah satunya adalah penumpukan sampah. Dan pengolahan sampah ini ada beberapa metode, dan salah satunya adalah pengolahan sampah dengan metode termal. Pada tahun 2018, pemerintah telah memunculkan Perpres nomor 35 yang mengamanatkan pembangunan 12 PLTSA di 12 kota. Kemudian ke Kota Surakarta adalah salah satu kota yang mendapatkan amanat untuk membangun PLTSA. Salah satunya lagi adalah Kota Surabaya. Jadi Kota Surakarta adalah satu dari dua kota yang telah berhasil membangun PLTSA. Kota Surakarta sendiri adalah kota dengan jumlah penduduk 520.000 jiwa dan timbulan sampah harian mencapai 400 ton per hari. Untuk membangun PLTSA ini, pemerintah Kota Surakarta menggunakan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha, di mana skema KBBU ini menggunakan pembiayaan atau pendanaan dari badan usaha atau swasta untuk membangun infrastruktur. Salah satunya adalah PLTSA. KBBU ini walaupun menyelesaikan masalah secara finansial, tapi berpotensi untuk menimbulkan masalah-masalah yang lain karena ada dua kepentingan yang berhadapan di KBBU ini, kepentingan pemerintah dan kepentingan badan usaha. Manajemen risiko menjadi penting karena sumber daya yang terbatas dan kita harus ada prioritasi risiko karena kita dapat menangani semua risiko secara bersamaan. Dalam penelitian ini ada 4 poin utama yang jadi rumusan dan tujuan penelitian. Yang pertama adalah terkait bagaimana proses pelaksanaan pengolahan sampah perkotaan dengan media termal melalui skema KPBU. Kemudian yang kedua terkait dengan risiko apa saja yang mungkin terjadi. Ketiga adalah terkait bagaimana alokasi risiko pada pengolahan sampah metode termal. Yang terakhir adalah terkait bagaimana respon risiko dari masing-masing variabel risiko dari masing-masing pihak. Berikut adalah flowchart penelitian dan tabulasi penelitian. Aktivitasnya ada pertama adalah identifikasi risiko, kemudian kedua membuat instrumen penilaian risiko, ketiga pengisian instrumen penilaian risiko, kemudian dilakukan analisis risiko, dan terakhir adalah analisis risk response. Berikut hasil dalam pembahasannya. Pertama adalah terkait pelaksanaan pengolahan sampah perkotaan dengan media termal di Kota Surakarta. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, digunakan skema KPBU. Di sini Pemkot Surakarta berkontrak dengan PT SMPP, sebuah konsorsium dari PT CMP dan PT PP Persero Tbk, sebuah BUMN konstruksi, untuk mengolah sampah di Kota Surakarta. Bentuk kerjasamanya sendiri, pemerintah Kota Surakarta menyediakan lahan seluas 8 hektar di TPA Pucuk Sempo. Kemudian PT SMPP bertanggung jawab untuk merencanakan, membangun, merawat, dan menjalankan PLTSA tersebut dengan masa konsesi 20 tahun tanpa tipping fee. Untuk pembiayaannya sendiri, 30% dari ekuitas PT SMPP dan 70% adalah dana pinjaman dari China yang sebesar kurang lebih 230 miliar rupiah. Untuk pelaksanaannya sendiri, di sini PLTSA punya 20 mesin gas, masing-masing 400 kW dan 8 gasifier, dengan kapasitas 545 ton sampah per hari, dan kapasitas timbulan adalah 8 MW per hari, di mana 3 MW adalah untuk operasional dari PLTSA, dan 5 MW dijual ke PLN. Dari 545 ton sampah tadi, yang dapat menjadi feedstock atau bahan bakar gas engine adalah sebesar 343 ton. Untuk proses timbulan listrik sendiri adalah pertama sampah dari TPA dan sampah harian itu dikeringkan untuk menjadi RDF, kemudian dipanaskan dengan suhu di atas 1000 derajat di tungku gasifikasi untuk kemudian menghasilkan sintetik gas. Kemudian sintetik gas itu dilakukan beberapa kali filtrasi
agar cukup murni untuk diproses menjadi listrik menggunakan gas engine. Kemudian di tabel bawah ini adalah produksi rata-rata bulanan dari PLTSA Putih Sempol hingga bulan Juli 2024. Di sini rata-rata sampah yang terolah baru 62 ton per hari, yang menunjukkan bahwa memang saat ini pengolahan sampah dengan biotermal belum optimal di kota Surakarta. Berikutnya adalah dilakukan analisis risiko. Jadi variabel risiko didapatkan dari buku acuan alokasi risiko dari PT PI. Terdapat 84 variabel risiko yang dibagi menjadi 11 kategori, yaitu risiko lokasi, risiko desain konstruksi dan uji operasi, risiko sponsor, risiko finansial, risiko operasi, risiko pendapatan, risiko konektivitas jaringan, risiko invest dan risiko politik, risiko force major, dan akhirnya risiko pemilikan aset. Untuk analisis risiko menggunakan metode probability impact matrix, yaitu sebuah metode yang menilai risiko secara kualitatif berdasarkan kemungkinan risiko itu muncul dan dampak dari suatu risiko itu. Dan ada 5 responden yang dilibatkan dalam penelitian ini dari pihak pemerintah dan pihak badan usaha. Dari pemerintah sendiri ada dari DLH, Bapeda, Brida, dan UPTD TPA Putih Sempol. Kemudian dari badan usaha dari PT SMPP Solo Citra Metro Plasma Power. Dan pertanyaan dibagi berdasarkan kewenangan dan kapasitas masing-masing responden. Berikut adalah sistematik pelaksanaan PIM atau Probability Impact Matrix, di mana didapatkan variabel risiko dari buku acuan risiko untuk kemudian disebarkan kuesioner dan wawancara langsung yang berisi terkait penilaian masing-masing pihak terkait probability dan impact dari masing-masing variabel risiko. Dan juga adalah didapatkan data respon risiko untuk masing-masing pihak. Untuk mendapatkan tingkat risiko, didapatkan dari penilaian probability dan impact dari masing-masing variabel risiko oleh masing-masing responden. Berikut adalah hasil dari probability impact matrix-nya. Di sisi kiri adalah PIM dari pihak pemerintah, sisi kanan adalah PIM dari pihak badan usaha. Di sini teridentifikasi ada 27 risiko tingkat tinggi yang terbagi pada 7 kategori risiko. Yang pertama adalah risiko lokasi. Ini terkait dengan penyiapan lahan, di mana penyiapan lahan adalah tanggung jawab dari pemerintah tadi. Di sini tadi kemarin emang ada permasalahan sehingga memang ada dana APBD yang masuk dan CSR untuk menyiapkan lahan agar siap dibangun fasilitas PLTSA. Di sini juga ada risiko polutan terhadap lokasi sekitar. Berikutnya adalah risiko desain, konstruksi, dan uji operasi. Ini berkaitan dengan desain PLTSA yang digunakan. Dan juga di konstruksi ini ada risiko default kontraktor. Di risiko desain, pihak PT SCPP akhirnya menggunakan PLTSA gasifikasi alih-alih insinerator karena gasifikasi dinilai lebih ramah lingkungan daripada insinerator. Kemudian berikutnya adalah risiko finansial, ini terkait dengan mata uang. Jadi kebanyakan komponen memang diimpor dari India dan China. Jadi mata uang asing memang sangat berpengaruh. Selain itu juga ada risiko operasi. Di sini terkait dengan output dari PLTSA tersebut. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, produksi listrik dari PLTSA Putih Sempol itu belum maksimal. Yang rata-rata masih 1 megawatt per hari. Padahal berkontrak dengan PLN sebesar 5 megawatt per hari. Di kontrak itu sendiri disebutkan bahwa jika produksi listrik di bawah 4 megawatt, PT SMPP malah mendapatkan penalti, alih-alih mendapatkan keuntungan. Kemudian berikutnya ini adalah risiko pendapatan, sesuai yang saya sampaikan tadi, alih-alih mendapatkan pendapatan, jika produksi listrik kurang dari 4 megawatt, PT SMPP malah harus membayar penalti. Oleh karena itu, PT SMPP mengakalinya dengan mengembangkan byproducts atau produk-produk sampingan seperti solar dan paving dari sampah. Berikutnya adalah risiko politik, ini terkait dengan kebijakan. Jadi pada jalannya PLTSA ini terdapat beberapa masalah terkait kebijakan, yaitu pertama, pada feasibility study, harga listrik yang optimal itu adalah 18 sen per kWh. Namun pada tahun 2018, pada Perpres nomor 35 tadi, itu disebutkan bahwa harga listrik yang disepakati oleh pemerintah adalah 13 sen per kWh. Sehingga PT SCPP melakukan beberapa penyesuaian teknologi. Kemudian berikutnya adalah risiko force major. Di sini ada 2 risiko, yaitu pertama terkait bencana alam. Ini risikonya ada di pihak pemerintah. Dan kedua adalah risiko cuaca ekstrim. Ini risiko berada di PT SMPP karena berkaitan dengan pengeringan sampah yang tadi. Berikutnya yang dapat dilihat dari PIM, memang risiko tinggi lebih banyak diterima oleh PT SCMPP.
dibandingkan oleh pemerintah. Studi tahun 2024 mengatakan bahwa memang risiko ini baiknya dilimpahkan kebanyakan ke pihak swasta, karena pihak swasta ini akan jadi termotivasi untuk menjaga kualitas dan kinerja. Selain itu, mereka juga lebih fleksibel dibandingkan pemerintah. Namun, studi tahun 2021 mengatakan bahwa risiko yang terlalu berat pada swasta juga dapat mengganggu keberlanjutan proyek. Oleh karena itu, diperlukan alokasi risiko yang jelas, sehingga untuk dapat menghindari konflik-konflik yang dapat terjadi di masa depan, juga memastikan tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pihak. Setelah didapatkan tingkat risiko, dilakukan analisis respon risiko. Dari analisis respon risiko ini yang dilakukan analisis secara kualitatif adalah risiko dengan tingkat tinggi, karena risiko dengan tingkat tinggi memiliki potensi dampak yang lebih besar ke dalam keberlangsungan PLTSA. Dalam analisis simulasi dilakukan cross-check antara best practice yang telah dituliskan dalam buku acuan risiko dengan respon risiko dari pihak pemerintah dan respon risiko dari pihak badan usaha, untuk kemudian didapatkan kesimpulan dan rekomendasi. Ini adalah daftar respon risiko dari masing-masing pihak. Kemudian ini adalah contoh triangulasi. Saya akan ambil contoh di ini, di variabel risiko, kontaminasi, polusi, dan lingkungan lokasi, di mana pada buku acuan risiko mereka lebih menitikberatkan pada kesesuaian terhadap studi AMDAL dan pemantauan pengelolaan sesuai RKL-RPL. Namun pada pihak pemerintah dalam wawancara menyebutkan bahwa mereka mengalihkan risiko tersebut ke PT SMPP yang lebih bertanggung jawab, namun mereka tetap membantu dalam sosialisasi ke masyarakat sekitar. Di PT SMPP sendiri mereka lebih ke accept atau menerima risiko tersebut karena mereka telah menggunakan PLTSA model gasifikasi, di mana dirasa lebih ramah lingkungan dibandingkan insenerator yang pada contohnya di kasus di Jawa Barat itu akan dibangun PLTSA insenerator mendapatkan resistensi dari masyarakat sekitar. Dari hasil triangulasi tersebut didapatkan kesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh PT SMPP sudah cukup baik, namun akan lebih optimal jika disesuaikan dengan AMDAL yang terimplementasi dengan baik. Ini adalah tabulasi respon risiko. Dapat dilihat bahwa pemerintah cenderung lebih pasif daripada pihak PT SMPP. Dilihat pada respon risiko accept dari pihak pemerintah yang mencapai angka 42. Kemudian PT SMPP lebih aktif karena menggunakan respon risiko mitigate sebanyak 43 variabel. Studi pada tahun 2017 mengatakan memang sektor pemerintah ini cenderung pasif karena dipengaruhi satu, birokrasi dan regulasi yang agak rumit. Kemudian di pemerintahan juga terdapat beberapa pemangku kepentingan, di atas ada beberapa kementerian, kemudian juga ada Dewan Perwakilan, dan juga budaya risiko di pemerintahan memang berbeda, di mana pemerintahan ini cenderung menghindari risiko dan perubahan. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan tekanan politik dan akuntabilitas publik. Sekali lagi ini meng-highlight pentingnya pembagian alokasi risiko dan kolaborasi yang efektif. Setelah itu, ini adalah rekomendasi respon risiko berdasarkan masing-masing kategori risiko. Saya ambil contoh di risiko lokasi. Saya merekomendasikan untuk menggunakan aset yang telah dimiliki untuk mengurangi risiko pada tahap pengadaan lahan. Kemudian juga perlunya survei dan investigasi lapangan yang komprehensif sebelum konstruksi, dan sosialisasi dan komunikasi intensif dengan masyarakat sekitar untuk meminimalkan resistensi. Yang lain dapat dibaca di tesis. Kemudian ini adalah keterbatasan. Jadi penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama adalah karena PIM ini lebih ke analisis kualitatif, jadi ada penilaian subjektif dan sangat dipengaruhi oleh bias individu masing-masing responden. Yang kedua, terkait keterbatasan jumlah responden. Karena seperti yang kita ketahui, PLTSA di Indonesia ini baru ada 2, jadi respondennya terbatas. Kemudian yang ketiga adalah penelitian ini dilakukan di kota Surakarta, jadi tidak bisa digeneralisasikan ke PLTSA di lokasi lainnya. Yang keempat, highlight dari yang pertama bahwa ini tidak menggunakan pendekatan kuantitatif, jadi hasil yang diberikan kurang terukur jika dibandingkan dengan simulasi Monte Carlo atau analisis statistik lainnya. Yang terakhir, penelitian dilakukan dalam waktu terbatas, sehingga tidak semua aspek risiko dapat dianalisis dengan mendalam, terutama risiko yang memerlukan data historis dan studi panjang. Kesimpulan, pengelolaan sampah di Kota Surakarta dilakukan dengan skema KBPU dengan PT SMPP selama masa konsesi 20 tahun tanpa tipping fee dan teknologi gasifikasi. Pemkot Surakarta bertanggung jawab untuk menyediakan lahan seluas 8 hektar dan PT SMPP bertanggung jawab untuk merencanakan, membangun, dan
menjalankan PLTSA. Jadi meskipun operasional di Kota Surakarta belum maksimal, namun pengolahan sampah dengan metode termal memiliki potensi yang baik. Yang kedua adalah dalam pengolahan sampah ini identifikasi 84 risiko, di mana 27 risikonya diklasifikasikan sebagai risiko tinggi, di mana risiko tinggi paling banyak ditemui pada kategori risiko operasi dan risiko pendapatan. Ketiga, risiko proyek dibagi antara Pemkot Surakarta dan PT SMPP sesuai kewenangan dan kapasitas. Kemudian kesimpulan saya adalah pendekatan yang seimbang dan jelas dalam alokasi penanganan risiko penting untuk keberlanjutan pengolahan sampah dengan metode termal di Kota Surakarta. Sarannya, pertama, diperlukan pembagian risiko yang lebih proporsional antara pemerintah dan badan usaha. Kemudian yang kedua, pemerintah perlu menyusun dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung proses pengolahan sampah dengan metode termal melalui skema KPBU. Ketiga, karena keterbatasan wewenang pemerintah kota seringkali jadi penyebab sikap pasif, saya menyarankan untuk meningkatkan pengolahan sampah metode termal ini untuk dilaksanakan oleh tingkat pemerintahan yang lebih tinggi seperti pemerintah provinsi ataupun kementerian. Yang terakhir, untuk memperkaya wawasan dan pemahaman mengenai implementasi KPBU dalam pengolahan sampah metode termal dapat dilakukan kajian lebih lanjut di PLTSA lainnya baik di dalam ataupun luar negeri. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan. Untuk Pak Arief, silakan disiapkan catatan-catatannya untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu penguji. Kita akan memasuki tahap kedua, yaitu ujian yang dilakukan oleh para Bapak dan Prof penguji. Kami persilahkan Pak Ruli, mungkin sudah siap Pak Ruli? Oke, baik. Baik Pak Mar, mohon izin untuk menguji secara online. Kebetulan saya sudah cuti, jadi lagi di Bandung. Untuk Entah, Pak. Saudara Arif, sudah Pak. kedengeran suaranya? Sampun, Pak. Ampun ya. Ya, jadi untuk paparan Saudara Arif, saya rasa sudah cukup baik ya. Waktunya juga tidak berlama-lama begitu. Apa yang disampaikan sudah bisa diikuti gitu ya. Nah, terkait naskah juga saya rasa sudah ada perbaikan-perbaikan dari yang terakhir ya, dari SHP. Jadi saya akan fokus ke pertanyaan ya untuk ujian akhir saat ini, sidang akhir. Tadi terkait konsep kerjasama pemerintah dan KPBU ya, kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU ini dalam konteks pengelolaan sampah perkotaan ya. Sebetulnya apa sih manfaat utamanya dan resiko potensialnya? Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang KPBU ini manfaat utamanya adalah ketiadaan biaya ya oleh pemerintah. Karena seperti yang kita ketahui bahwa anggaran pemerintah ini sangat terbatas, namun kebutuhan akan infrastruktur ini sangat tinggi di Indonesia. Terutama untuk infrastruktur yang memiliki anggaran cukup besar. KPBU ini gunanya adalah untuk mengakomodir infrastruktur itu, namun dengan kerjasama dengan badan usaha. Istilahnya badan usaha ini akan membangun dengan kemampuan finansial mereka yang dimana itu tidak dimiliki oleh pemerintah kota untuk kemudian dioperasikan dan mereka bisa mendapatkan profit pada akhirnya setelah masa konsesi selesai, fasilitas infrastruktur tersebut dikembalikan ke pemerintah atau bisa juga fasilitas infrastruktur tersebut dilanjutkan kerjasamanya dengan pihak badan usaha. Itu untuk benefit yang didapatkan dari skema KPBU. Sementara untuk kekurangannya sendiri, ya karena memang Indonesia ini kan setiap 5 tahun sekali ada pergantian politik. Jadi ada kemungkinan bahwa kebijakan-kebijakan yang pada awalnya sudah disepakati diubah oleh pemerintah yang setelahnya. Oleh karena itu, kenapa Pemkot Surakarta pada KPBU pengelolaan sampah ini tidak ada tipping fee, Pak. Waktu itu pertimbangannya, jika ada tipping fee, dikhawatirkan pemerintah berikutnya
ada pergantian kepemimpinan dan mereka akan mempermasalahkan dari TPV tersebut. Nah, karena itu satu pertama potensi permasalahan dari KPBU. Yang kedua adalah default kontraktor, Pak. Dan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita ini memanfaatkan finansial dari badan usaha atau swasta untuk membangun infrastruktur berbiaya tinggi. Nah, dikhawatirkan misalnya ketika satu badan swasta ini finansialnya tidak kuat, maka yang terjadi adalah KPBU ini tidak dapat berjalan, yang pada akhirnya merugikan kedua belah pihak juga. Di pihak swasta mereka terjadi default atau kebangkrutan, di pihak pemerintah pengelolaan sampah ini tidak dapat berjalan secara sustainability gitu, Pak. Mungkin kira-kira begitu dari saya. Ya, saya lanjutkan ya. Apakah Iya. Anda juga mengevaluasi efektivitas pembagian risiko antara pemerintah dan badan usaha? Sementara ini belum, Pak. Jadi saya hanya menganalisis risiko mana saja yang dikategorikan tinggi oleh pemerintah dan badan usaha. Tapi untuk efektivitasnya saya rasa masih belum bisa dilakukan studi karena memang PLTSA ini kan baru beroperasi tahun 2024. Masa konsesinya kan 20 tahun, jadi memang masanya masih panjang, Pak. Bahkan untuk 1 tahun anggaran sendiri kan dia belum berjalan. Jadi kita tidak bisa tahu profitnya dari badan usaha itu berapa atau bahkan kerugian dari badan usaha itu berapa. Kira-kira begitu. Oke, belum ya. Belum. Kalau pemerintah pusat, itu apa dukungannya terhadap pembangunan PLTSA? Jadi begini, untuk bangunan PLTSA ini prosesnya awalnya malah dari Bappenas, Pak. Jadi pada tahun 2007 itu TPA Putri Cempo kapasitasnya sudah over capacity. Kemudian Pemkot Surakarta bersurat kepada Bappenas, ini bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Nah, kemudian dari Bappenas itu menyekolahkan bahasanya beberapa pegawai dari Pemkot Surakarta untuk belajar waktu di Universitas Gadjah Mada terkait KPBU ini. Setelah itu Bappenas sebagai perwakilan dari pemerintahan pusat itu juga melakukan feasibility study. Jadi malah feasibility study pertama itu oleh Bappenas. Setelah berjalan feasibility study-nya, Bappenas kemudian menerbitkan itu paket lelang. Jadi awalnya paket lelang oleh Bappenas, namun pada perkembangannya kemudian terjadi beberapa masalah dan kemudian gagal. Dan Bappenas mulai tarik diri dari PLTSA dan akhirnya Pemkot Surakarta berjalan sendiri terkait KPBU PLTSA ini. Di kedepannya yang lebih berperan dalam pengembangan PLTSA ini adalah KLH, Kak. KLH dan Kantor Staf Presiden, karena ini kan berkaitan dengan pengolahan sampah. Kira-kira begitu. Kalau dari KSP sendiri, Kantor Staf Presiden, waktu itu mendukung ketika kita ada proses terkait SLO, Sertifikat Layak Operasi. Waktu itu di KLH tidak bisa keluar karena memang teknologi gasifikasi ini belum diidentifikasi di peraturan oleh KLHK. Kemudian oleh KSP didorong, ini bagaimana caranya biar SLO-nya bisa keluar. Akhirnya setelah beberapa kali rapat, akhirnya bisa keluar SLO-nya. Kira-kira begitu dukungan dari pemerintah pusat. Ya, tadi Anda mengatakan bahwa PLTSH ini di Indonesia ada 2 ya. Selain Iya, di betul. Surakarta juga di Surabaya ya. Betul. Nah, bagaimana best practice kalau di tingkat internasional? Ini negara mana yang jadi acuan terbaik? PLTSA, kebetulan saya sudah membaca beberapa referensi, PLTSA terbanyak itu ada di Cina. Di Cina itu ada 200 sekian PLTSA. Untuk negara yang sama-sama berkembang itu adalah di Nepal. Di Nepal saat ini dia ada 19, hampir 20 PLTSA. Jadi mungkin kalau saat ini ketika Indonesia ingin mengcopy, kalau kita lihat ke Cina itu kelihatannya kejauhan. Jadi mungkin kita bisa menggunakan studi-studi yang ada di Nepal dan India. Karena kebetulan PLTSA yang digunakan di Surakarta sendiri itu mesinnya produksi dari India, Pak. Gitu. Oke. Tadi Anda sudah mengidentifikasi resiko utama proyek PLTSA di Surakarta ya? Betul. Itu tadi dengan metode yang PIM itu, Probability Impact Matrix? Iya, untuk mengetahui tingkat risiko gunakan PIM tadi. PIM ya, oke.
Oke. Terkait pengolahan sampah secara termal ini, tadi ada sempat bahas ya yang teknologinya ya, ada gasifikasi dan insinerator ya. Iya, betul. Apa sebenarnya perbedaan utamanya antara keduanya? Pertama, kenapa kita pilih gasifikasi? Itu karena mereka lebih ramah lingkungan, Pak. Karena pemanasan sampahnya itu dilakukan di atas suhu 1000 derajat, di mana itu adalah pembakaran sempurna dan tidak menghasilkan dioksin. Sementara untuk PLTSA incinerator, itu suhunya dia di 300 derajatan, sehingga masih ada pembakaran yang tidak sempurna dan menghasilkan dioksin. Kelebihan dari insinerator adalah dia lebih murah untuk maintenance dan pengadaannya. Tapi karena kebetulan kita ada investor, jadi ya waktu itu pemikirannya adalah kita menggunakan teknologi yang bagus sekalian, yang ramah lingkungan sekalian. Selain itu juga metode insinerator itu membutuhkan resource air. Karena dia kan yang penggeraknya turbin, Pak. Kalau digasifikasi kita sintetik gas menghasilkan listrik menggunakan gas engine. Kalau insinerator dia sampah digunakan untuk membakar air, uapnya digunakan untuk memutar generator. Sementara di kota Surakarta itu kan jauh dari laut ya Pak ya, dibandingkan dengan Surabaya. Nah karena itu Surabaya walaupun awalnya dia gasifikasi tapi dia masih menggunakan turbin tadi. Kira-kira mungkin itu sih Pak perbedaan yang paling signifikan antara gasifikasi dan insinerator. Jadi di metode kerjanya dia sudah berbeda dan dia ramah tingkat rawannya terhadap lingkungan berbeda, harganya juga berbeda. Kira-kira begitu. Oke. Menarik tadi apa yang Anda katakan tentang keberlanjutan ya, keberlanjutan bahwa setiap 5 tahun sekali ada perubahan kepemimpinan ya, pemerintah dan lain-lain. Nah, jadi jika ya terjadi perubahan mendadak gitu ya dalam regulasi nasional atau kebijakan pemerintah daerah ya, yang misalnya pengaruh pada tarif ya, tadi sebutnya tarif apa? Feed-in Betul. tarif ya. Iya, Jadi bagaimana saya tanyakan bagaimana strategi adaptasinya bagaimana untuk kelangsungan proyek? seperti yang saya sebutkan tadi ya Pak ya. Memang kalau kaitannya dengan peraturan itu kan susah. Bahkan undang-undang saja kan bisa berubah. Ketika PT SMPP atau pihak badan usaha ini mengikat semuanya di kontrak awal, tentu masih ada kemungkinan untuk perubahan-perubahan lainnya. Oleh karena itu, memang yang bisa dilakukan adalah dengan turut serta secara aktif terkait permasalahan-permasalahan penyusunan kebijakan energi, Pak. Mungkin kalau dari pihak badan usaha memang harus ada partisipasi aktifnya. Kalau misalnya untuk politik ini kan memang susah sekali Pak untuk dimitigasi ya Pak ya. Karena memang ketidakpastiannya sangat tinggi. Jadi ya satu-satunya yang bisa dilakukan adalah partisipasi aktif dan mencantumkan pasal-pasal perubahan lingkup pekerjaan pada kontrak awal. Jadi memang harus mengikat dari awal walaupun ikatan pada kontrak ini juga tidak menjamin juga. Tapi itu setidaknya yang bisa dilakukan untuk memitigasi hal-hal tersebut. Kira-kira begitu, Pak. Oke. Kalau untuk mengelola resiko ya, seperti keterbatasan ruang kerja, polusi lingkungan gitu ya. Ada nggak teknologi atau metode yang diadopsi? Kalau kebetulan kemarin kalau terkait polusi lingkungan kan tadi menggunakan gasifikasi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan insinerator. Terkait keterbatasan ruang kerja itu kan sebuah tanggung jawab dari pemerintah. Kemarin itu terjadi sempat ada keterbatasan karena memang TPA kan lahannya naik turun ya Pak ya. Jadi memang untuk penyiapan itu kita menggunakan CSR kebetulan. Dari Pemkot Surakarta menggunakan CSR, dari Bank BRI kalau nggak salah, itu untuk perataan. Kalau untuk teknologinya mungkin masih menggunakan teknologi konvensional seperti traktor atau roll wheeler. Kira-kira seperti itu Pak. Ya. Tadi kan dikatakan skema KPBU itu adalah solusi untuk keterbatasan pendanaan ya. Betul. Nah, ada nggak sebetulnya selain skema KPBU itu ada
model pendanaan alternatif yang bisa direkomendasikan? Kalau untuk infrastruktur berbiaya tinggi, yang pertama adalah KPBU karena di situ cenderung lebih fair. Kalau alternatif lainnya adalah mungkin bisa mendapatkan pendanaan asing Pak, seperti USAID atau sebagainya. Cuma kan hal yang seperti itu kan cenderung tidak bisa dikontrol ya Pak ya, karena kita basisnya adalah mereka beramal atau itu charity. Jadi untuk hal-hal yang infrastruktur berbiaya tinggi saat ini solusinya dengan keterbatasan anggaran dari pemerintah adalah menggunakan KPBU Pak. Oke. Nah ini terkait pilar ABC ya, biotik sama culture ini. Ya. Resiko-resiko yang culture nih, sosial dan budaya lokal ya. Ini kan biasanya tantangannya di situ ya untuk proyek skala besar. Ini kalau di proyek PLTS Surakarta bagaimana ini? Ya, tentu di PLTSA Surakarta tetap ada resistensi Pak. Yang pertama adalah di TPA, tempat pembuangan akhir itu di Surakarta ada sapi, ada peternak sapi yang makan di sampah. Di situ memang ada resistensi karena secara tidak langsung kan lahan kerja mereka jadi berkurang. Oleh karena itulah pentingnya dukungan dari pemerintah. Pada dalam kasus ini waktu itu adalah Bapak Wali Kota yang langsung terjun langsung Pak. Jadi untuk risiko sosial terutama berada yang di kelas pekerja atau kelas peternak itu ternyata jabatan dari orang yang berbicara itu sangat penting Pak. Jadi ketika yang berbicara adalah pejabat langsung seperti wali kota, itu mereka langsung melunak dan cenderung setuju dengan solusi-solusi yang kita tawarkan. Jadi waktu itu untuk yang peternak kita relokasi ceritanya, kita relokasi ke agak selatan. Kemudian ada juga yang pemulung. Pemulung itu kan juga mendapatkan rezekinya itu dari TPA ya. Di situ akhirnya untuk solusi win-win solusinya kita memberikan waktu 1 hari. Jadi 1 hari setelah sampah harian itu masuk ke TPA, itu pemulung diberikan waktu 1 hari untuk mengumpulkan. Setelah itu baru sampah itu dimasukkan ke pemrosesan PLTSA. Waktu itu kan pemulung juga protes, loh kok cuma sehari. Itu. Kemudian penjelasannya adalah sampah itu setiap hari ada Pak. Jadi jenengan kalau misalnya ambil 1 hari, besoknya tetap ada aja, cuma beda tempat lokasi dampingnya. Kira-kira seperti itu. Oke. Jadi pendekatan-pendekatan, tadi pertanyaan selanjutnya saya itu apa pendekatan-pendekatan yang diterapkan ya untuk masalah sosial dan budaya lokal, tapi tadi sudah dijawab ya. Jadi yang pertama lebih ke person yang tepat ya untuk pendekatan ya. Betul. Di kota gitu ya. Terus ada masalah pemulung. Kalau masalah-masalah dengan masyarakat sekitarnya yang sekitar PLTSA memang tidak ada masalah. Sempat ada resistensi, tapi kemudian kita jelaskan bahwa TPA itu kan kalau kita berbicara terkait TPA itu kan harga tanah di sana cenderung murah karena bau dan ada risiko kesehatan lainnya. Kemudian kita katakan jika ini jadi PLTSA, image yang didapat bukan lagi tempat pembuangan akhir, tapi sebuah pusat studi energi terbarukan. Dan di situ sendiri kan masyarakat sekitar sudah dapat keuntungan atau benefit bahwa harga tanah mereka dari awalnya dia tanah sekitar TPA menjadi tanah sekitar energi terbarukan. Jadi memang kita harus memberikan apa sih yang bisa didapatkan benefitnya oleh masyarakat. Cenderung seperti itu sih Pak. Oke. Ini kan kalau di TPA yang konvensional ini kan biasanya ada air lindi ya yang jadi masalah juga nih harus dikelola. Kalau di PLTSA ini sudah bisa teratasi belum terkait air lindi? Kalau di tempat dumping area tentu masih sama, masih ada air lindinya. Cuma kan dengan PLTSA ini kan sampah makin lama makin berkurang. Jadi ya secara otomatis diharapkan air lindinya juga semakin lama semakin berkurang. Dan PLTSA ini kan diharapkan dalam 5 hingga 7 tahun ke depan menghabiskan sampah di TPA Pucet Sempo.
Yang otomatis jika seperti itu kan produksi timbulan air lindinya berkurang, Pak. Begitu. Apakah untuk PLTSA ini cocoknya itu di tempat-tempat TPA yang sudah hampir jenuh gitu. Jadi stok timbulan sampahnya sudah sangat luar biasa begitu. Sebenarnya kalau kemarin ketika diskusi dengan beberapa pemangku kepentingan, PLTSA ini justru adalah untuk mengatasi permasalahan sampah di beberapa wilayah sekaligus, Pak. Karena jika misalnya berada di TPA-TPA yang cenderung sudah penuh, itu kan ketika pembangunan kita tadi ada keterbatasan wilayah. Ketika kita bangunnya untuk beberapa daerah kan kemungkinan kita bisa dapat tempat yang lebih baik, sekaligus dapat menyelesaikan permasalahan pengolahan sampah di beberapa wilayah sekaligus. Oleh karena itu tadi di saran saya menyarankan untuk pelaksanaan pengolahan sampah dengan geotermal di tingkat pemerintah yang lebih atas, begitu. Oh, gitu. Jadi ada ketentuannya, misalnya harus didirikan di minimal perbatasan di 3 wilayah berbeda gitu, enggak? Tidak, kebetulan tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Oh, oke. Baik, mungkin itu dulu dari saya kembalikan ke Pak Mar. Terima kasih Pak Ruli. Terima kasih Pak Ruli atas waktu dan kesempatannya. Berikutnya mohon berkenan, mungkin Prof. Arif apakah sudah bisa join? Oh, nggih, monggo perkenannya Prof. Arif untuk melakukan ujian. Nggih, waktunya. Mas Arif, saya ada satu pertanyaan yang terkait dengan kajian yang sudah dilakukan. Jadi, kalau menurut Mas Arif, ada beberapa concern terkait dengan ini saya fokus ke PLTSA dulu ya. Seberapa efektif sih sebenarnya PLTSA itu sebagai salah satu solusi untuk penanganan sampah? PLTSA saja. Terima kasih, Mas. Terima kasih atas pertanyaannya Prof. Arif. Jadi terkait seberapa efektif, seperti yang tadi saya sebutkan dalam pertanyaan Pak Ruli, bahwa PLTSA Polisi Sempo ini diharapkan dalam 5 hingga 7 tahun dapat menghabiskan sampah di TPA Polisi Sempo. Namun pada prakteknya seperti yang saya sampaikan ketika presentasi awal, bahwa hingga saat ini pengolahannya belum optimal, Pak. Jadi sehari baru menghabiskan 62 ton sampah per hari dari kapasitas maksimal 545 ton sampah per hari. Jadi menurut saya ketika PLTSA ini bekerja dengan optimal, tentu ini jadi solusi yang efektif untuk pengolahan sampah. Tapi hingga saat ini ya belum optimal. Jadi kalau ditanya terkait efektivitas, ini berpotensi untuk menyelesaikan permasalahan sampah di beberapa kota. Cuma untuk saat ini mungkin belum bisa. Satu, karena bagaimanapun PLTSA ini kan bergantung dengan pemilahan sampah di lokasi timbulan sampah. Jadi memang pertama kita harus memperbaiki dari masyarakatnya lebih dahulu terkait pemilahan sampah. Kemudian baru si PLTSA ini dapat bekerja dengan optimal. Dan ketika telah bekerja dengan optimal, menurut saya ini sangat efektif untuk menyelesaikan permasalahan sampah di beberapa wilayah. Mungkin sekian dari saya. Baik, kalau terkait dengan apa namanya prosesnya sendiri, itu apakah sampah masuk langsung dibakar atau ada treatment sebelumnya? Oh tidak. Jadi gini Pak, untuk prosesnya sendiri, pertama sampah itu dibagi jadi 2, yaitu sampah yang berusia telah lebih dari 2 minggu atau sampah yang sudah ada di TPA sebelumnya, dan sampah yang fresh atau sampah yang harian produksi timbulan dari kota itu. Untuk sampah yang dari TPA, itu kita metode pengeringannya menggunakan bioaktivator. Jadi disiram dengan bioaktivator untuk kemudian dijemur hingga kadar air di bawah 20%. Untuk sampah-sampah harian dari timbulan harian kota, itu kita menggunakan mesin rotary dryer. Setelah sampah tersebut kering jadi RDF, kemudian beberapa sampah dimasukkan ke mesin pencetak briket, Pak. Karena kebetulan mesin gasifikasi ini memerlukan berat jenis minimal
kalau nggak salah 200 sekian untuk bekerja. Jadi campuran dari RDF sampah lama, RDF sampah baru, dan RDF briquette. Itu baru kemudian dipanaskan dengan suhu di atas 1000 derajat untuk mendapatkan sintetik gas. Baru sintetik gas itu difiltrasi untuk dapatkan carnya, dan dari siklon itu untuk mendapatkan padatan, untuk kemudian pure enough, cukup murni untuk menjalankan gas engine. Jadi tidak langsung dipanaskan, Pak. Jadi ada beberapa step dulu untuk pengeringan sampah menjadi RDF, kemudian ada beberapa sampah jadi briquette, baru kemudian dipanaskan di tungku gasifikasi. Begitu. Itu artinya berarti ada proses sebelumnya ya, proses untuk pengolahan sebelum digunakan, termasuk pembuatan briquette itu ya. Ya, betul. Jadi memang di PLTSA Polisi Tempo itu sehingga saat ini itu menyerap 200 orang tenaga kerja, Pak. Di situ bekerja ada yang sebagai pemilah, ada yang sebagai pembuat briquette. Jadi memang ada beberapa proses. Oleh karena itu PLTSA ini juga berfungsi untuk menarik tenaga kerja. Karena saat ini mempekerjakan 200 lebih orang untuk memilah dan membuat briquette. Begitu. Pembuat briquette itu manual di sana. Ada mesin briquette-nya, Pak. Ada mesin briquette-nya ya. Iya. Oke, baik. Ya. Kalau untuk kebijakan ya, apakah PLTSA itu berdasarkan kajian Mas Aris ini termasuk salah satu solusi, atau ada beberapa hal yang mungkin patut dipertimbangkan sebelum menggunakan alternatif tersebut ya? Terima kasih, Pak. Memang pertama kan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa PLTSA ini awalnya memang usulan dari Kota Surakarta sebagai respon dari over capacity-nya TPA yang sudah ada. Jadi setelah itu baru kemudian didorong oleh pemerintah, awalnya melalui PP tahun 2016 tapi kemudian dibatalkan, kemudian ditekankan lagi menggunakan Perpres nomor 35 tahun 2018 terkait apakah PLTSA ini dapat digunakan di daerah-daerah lain. Menurut saya tentu kita harus melihat karakteristik dari sampah-sampah di wilayah itu sendiri. Kalau untuk gasifikasi sendiri kan komposisinya 75% adalah sampah organik. Nah, apakah timbulan sampah dari wilayah-wilayah yang akan dibangun PLTSA itu sesuai dengan komposisi untuk PLTS gasifikasi? Itu kan perlu dilakukan studi lagi. Kemudian ada juga kan PLTSA ini tidak hanya gasifikasi, ada juga insinerator. Itu juga bisa jadi pertimbangan karena insinerator ini lebih murah kan, Pak. Jadi selain komposisi sampah, salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan dalam bangun PLTSA adalah terkait kesiapan finansial. Kedua, ya tadi kesiapan dari pemerintah itu sendiri. Karena ketika penyusunan kebijakan PLTSA ini kan Kota Surakarta istilahnya berdarah-darah, Pak. Jadi sampai kita ke Bappenas, sampai untuk PT STPP-nya itu studi bandingnya hingga ke USA, hingga ke Jepang untuk mendapatkan teknologi yang pas untuk Kota Surakarta. Jadi memang untuk teknologi apa Saya potong. Nah, yang cocok kalau di itu setiap wilayah? energinya digunakan untuk listrik. Pripun? Energinya dipakai untuk listrik. Untuk PLTSA ini memang produk utamanya listrik, cuma ternyata kemudian dilakukan studi oleh PT SMPP dan UNS dapat menghasilkan solar. Untuk solarnya sendiri dengan kapasitas maksimal atau 8 MW per hari, dalam sebulan itu bisa menghasilkan 200.000 liter solar. Saat ini solarnya sudah terproduksi, tapi belum dipasarkan, tapi masih digunakan untuk alat-alat berat yang dimiliki oleh PT SMPP. Saat ini juga dilakukan studi oleh UNS dari... Mas, mohon maaf, saya potong. Itu listriknya dia masuk grid atau off grid? Dia masuk grid. Langsung disambungkan ke PLN, Pak. Oke, kapasitas berapa tiap hari? Kapasitas maksimal untuk yang dijual ke PLN 5 MW per hari. Jadi kecil, cenderung kecil. Konstan ya, segitu ya? Konstan segitu ya? Iya, total 5 MW per 8 MW. 24 jam. Iya.
Ya, 8 megawatt per hari itu yang 3 megawatt itu untuk operasional PLTSA sendiri. Kemudian yang 5 megawatt itu dijual ke PLN. Begitu. Oke. Ya. Berarti kalau solarnya dia 250 berapa sehari? 250. Solar itu 200.000 liter per bulan. Jadi kalau per hari Oh, kebanyakan. 200.000 liter per Iya. bulan. 200.000 liter itu sehari berapa? Kira-kira 8.000 ya. 8.000. 7.000-an, 7.000 liter. 7.000 itu besar loh. Satu tangki transport Pertamina itu loh, 8.000 itu. Oh iya, Pak, satu Banyak tangki. loh. Iya. Berarti sehari itu bisa menghasilkan solar situ. Berapa, Pak? Sehari itu bisa menghasilkan solar situ. Iya. 7.000 liter tadi. Kalau 7.000 liter kapasitasnya itu satu kerja tangki. optimal. Satu tangki itu satu tangki itu 8.000 kalau untuk liter. kebutuhan sehari-hari apa nggak kebanyakan tuh ya kalau dipakai untuk alat berat dan lain sebagainya itu datanya valid kan? Ya, jadi kan karena memang operasionalnya belum optimal, jadi belum bisa mencapai 7.000 liter. Cuma datanya saya belum dapat kemarin. Nggak, Cuma kalau tadi sampaikan 200.000. Oke. 200.000 per bulan. 200.000 per bulan berarti sebulannya berapa? 7.000. Seharinya 7.000. 7.000 itu satu tangki. Iya. Tapi mau satu tangki itu alat beratnya ada berapa di sana? Maaf kalau untuk berapa alat beratnya saya kurang paham. Jadi Enggak. memang Kira-kira aja. Anggap aja 10. kira kan mungkin Konsumsi ada alat berat backhoe itu sehari. 10 ada itu udah backhoe. banyak sekali, Man. Iya. Coba Tapi aja sekali lagi, Pak. kita rasionalkan aja. Iya, sekali lagi, Pak. Misalkan 200.000 liter. 10 kali alat beratnya 10. Dia maksimal tangkinya alat berat itu 50 liter. 50 liter itu paling satu hari dia nggak habis gitu. Kalau ada 10 masih berapa? 50 liter kali 10 itu masih 500. Itu 7.000 loh, Mas. Iya, karena kebetulan kan saat ini memang belum optimal, Pak. Jadi mungkin belum mencapai angka 7.000. Dan kalau ke depannya jika dicapai angka 7.000 tersebut, kemungkinan oleh PT SMPP juga pasti akan dijual lebih baik dijual sebagai solar industri, Pak. Karena sekali lagi itu kan salah satu mitigasi dari risiko pendapatan ya, bahwa pendapatan dari listrik itu kan enggak maksud saya gini. Angkamu jauh banget loh ini. Kalau belum optimal itu berapa persen? Apakah belum optimalnya itu sekarang kapasitasnya 10% misalnya? iya, Pak. Kebetulan memang data itu saya kemarin wawancara oleh ke pihak PT SMPP. Enggak, karena harus hati-hati. Ini harus hati-hati. Dengan data segitu produksi besar banget loh itu. Dan kalau dipakai sendiri itu nggak akan habis tuh 7.000 liter per hari. Oke. Nanti ceritanya terlalu manis gitu kalau caranya, kalau datanya seperti ini. Baik, Pak. Oke, dari saya itu saja. Saya mungkin butuh klarifikasi data dan lain sebagainya sehingga tidak membuat misleading pembaca gitu. Kalau nanti misalkan disampaikan 7.000 liter itu 1 DO loh. 1 DO 8.000 liter. Itu mungkin pertama pom bensin aja sehari baru jual 1 DO itu ya cukup. Kalau yang kecil-kecil itu paling sehari jual 1 DO. Tapi pakai untuk TPA sendiri nggak mungkin. Kalau pakai truk sampah, kebutuhan sama truk sampahnya kalau satu kota nggak mungkin segitu sehari. Nggak mungkin 1 DO. Coba Mas Arief nanti datanya jangan sampai cek ulang ya, jangan sampai nggak logis ya gitu. Itu aja sih masukan dari saya. Jadi semuanya harus rasional. Kalau memang belum maksimal, belum efisien ya belum efisien tuh misalnya kapasitas baru 70% gitu, nggak sampai per 10-nya kapasitasnya atau per 15-nya, saya kira itu terlalu jauh. Baik. Itu aja ya, mungkin nanti double check data-data aja ya Mas dari saya. Mohon maaf ya, nanti biar hasilnya bagus. Ya, terima kasih Mas Arief. Ya, saya kembalikan ke Pak Amar. Selanjutnya giliran saya.
Baik, pertanyaan yang pertama, sekarang itu berapa yang beroperasi? Sekarang, Sesuai yang saya sebutkan. estimasi berapa ton sih sekarang itu? Untuk operasional PLTSA saat ini 62 ton per hari, Pak. 62 ton Iya. per hari. 62 ton itu sampah baru apa sampah lama? Campuran antara sampah baru sampah lama. Ada, bisa. Ada datanya. Sebentar. Dia makan apa aja sih? Yang dimakan itu apa sih? Plastik atau semua? 75% sampah organik, sisanya adalah sampah plastik. Coba ya dilihat. Jadi yang tidak bisa adalah sampah beton, sampah kaca. Itu tidak Coba bisa. lihat ya, beton raiso mesti ya, Makanya. kaca. Karena kan kadang ada Iya, buangan iya. sampah. Memang itu yang menjadi masalah. Nah, baik, coba. Share screen. Coba mungkin aku nggak merhatiin ya tadi ya. Rata-rata 62 ton per hari. Hari ini ya. Kota Surakarta berapa? 100 ton. Berapa persen itu berarti? 400. 460 per 40. Ya, 15% ya. Ya segitu itu. Segitu itu. Kamu optimis nggak kira-kira bisa naik? Kalau dari Pemkot Surakarta dan PSMPP tentu pertama harus optimis dulu, Pak. Tapi pertanyaan berikutnya. Nah, kita mengenal istilah keberlanjutan. Menurut kamu 62 ton itu berlanjut atau mandek? Menurut saya insya Allah bisa ditingkatkan optimalisasinya. Ya, saya sebagai pembimbing bertahan saja sudah bersyukur saya. Karena memang tidak mudah untuk membuat itu. Itu kalau 62 ton itu berarti sekecamatan kira-kira ada nggak? Kalau kecamatan kecil ya, di Surakarta itu kan ada 5 kecamatan, Nah, luasannya berbeda-beda. Untuk mungkin dia sama dengan kecamatan Serangan atau kecamatan kecil di kecil Banjarsari nggak bisa ya, tinggi sekali kan Banjarsari ya. Ya, baik, berikutnya kapasitas, terus apa yang dimakan, kemudian tingkat keberlanjutan. Nah sekarang bagaimana prospek terhadap pengelolaan sampah secara umum? Itu kira-kira gimana prospeknya? Untuk pengolahan sampah secara umum, jadi ada beberapa daerah yang saat ini sudah studi banding di Kota Surakarta. Salah satunya kemarin tuh yang paling intens adalah Jogja. Jadi dari DPMPTSP dia sampai ke dalamnya PLTSA untuk mengcopy bagaimana pengolahan sampah dengan metode thermal ini. Karena seperti yang kita ketahui kan Pak, Kota Jogja kan saat ini sedang krisis sampah tadi. Kalau menurut saya, jika lesson learned dari PLTSA semua ini dapat diselesaikan bahwa masalah-masalahnya apa saja, kemudian kita dapat mendapatkan solusi-solusi dari setiap masalah dari yang terkecil hingga terbesar dari PLTSA ini, saya pikir ini bisa jadi solusi sampah yang baik, walaupun memang ada beberapa solusi sampah lain yang lebih hemat energi ya, seperti RDF kemarin. RDF kemudian dijual ke PLTU. Tapi kalau misalnya kita melihat PLTSA ini, saya sih optimis ini bisa menyelesaikan permasalahan sampah di beberapa kota. Ya, yang memang tidak mudah. Kamu ini kan nanti ini ya Prof Hadi ya. Tapi saya mau nanya dulu. Kamu tahu nggak copyright dari sistem ini itu punya siapa sih? Oh, untuk copyright-nya sendiri PT SMPP Pak. Jadi kemarin ketika saya wawancara, kamu punya dokumen AHU-nya? Wah, kalau dokumennya tidak, cuma memang saat ini PT SMPP dia usahanya pertama memang kenapa dia sampai jor-joran di PLTSA semua ini. Dia memang mengejar copyright untuk kemudian dapat di-copy di
Ya itu beberapa wilayah. yang paling penting itu sebenarnya copyright-nya itu punya siapa, kemudian dokumen ahunya itu loh yang penting itu Mas. Untuk copyright-nya saat ini memang PT SMPP, Pak. Ya Karena mudah-mudahan ya, saya nggak ngerti sih. Karena kalau saya lihat ya kalau bisa punya copyright sih lumayan. Tapi ini politik banget sih itu ya, memang. copyright-nya tapi kemarin emang PT SMPP itu sih cerita sih kalau memang kenapa mereka sampai bisa membakar uang di Kota Surakarta ini karena memang mereka lihat uangnya ini Itu anunya join mana sama mana tuh Mas? PT CMP itu PT CMP dan PT PP BUMN. Oh PTPP. Iya, Oh PTPP. iya betul. Punyanya PU. Iya BUMN dari PU tau PP tau? Iya. Bumn PU. Oh lah gitu ya. Sama satu lagi PT CMP itu swasta. CN CMP CMP Citra Jaya Metro Putra. Citra Citra Jaya Metro Putra. punya siapa tuh? Saya kurang paham. Baik ya, mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi pembelajaran yang baik untuk Pak Arif khususnya dalam konteks pengelolaan kota ya, program pembangunan kota atau program kamu kan sipil ya, jadi Ya. program infrastruktur kota gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan pembekalan yang baik. Terima kasih Pak Arif. Selanjutnya barangkali Prof Hadi sampun bisa nyambung. Halo Prof Hadi. Keluar meeting, Pak. Keluar. Tes Prof Hadi. Keluar ya Prof Hadi ya. Saya bentar.
Baik, sambil menunggu Prof. Hadi, mungkin Prof. Arif, Pak Ruli, apakah mendengar suara saya? Masuk Pak. Nggih. Prof. Arif berkenan memberikan penilaian kalau atau masih ada pertanyaan? Nggih. Enggak, sudah. Oke, Sudah sebentar saya saya cek. berikan nilai. Nggih. Siap, nggih. Kemudian Pak Ruli, halo? Sudah pada liburan. Oh, Ya Pak, ngawur we. saya sudah ngasih nilai Pak. Oh, Prof. Arif di mana nih? Atau masih rapat ya? Mungkin ada pertemuan. Nah ini Prof. Hadi. Rapat terus. Oh ya, berarti Prof. Hadi sudah oke. Ya, baik Bapak Ibu, ini sebentar saya tak WA Prof. Hadi. Prof berikan nilainya. Ya sebentar, nggih, sebentar. Baik, terima kasih. Mohon izin Prof. Arif, Pak Ruli, Mas Arif ya. Ini Prof. Hadi sudah menyampaikan oke gitu ya. Pada prinsipnya berarti sudah oke. Pak Ruli, Pak Arif, ini apakah diminta keluar dulu atau kita lanjut saja nggih? Lanjut aja Pak Mar. Oh nggih, baik. Kalau saya loh ya, lanjut aja. Oke. Pak Ruli pripun, lanjut saja atau keluar dulu? Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Prof. Arif, Pak Ruli. Ya dilanjut saja Pak. Kami ingin menyampaikan hasil evaluasi dari sidang akhir ujian Pak Arif. Dengan demikian sidang dinyatakan selesai dan Prof. Hadi kayaknya sudah memberikan nilai. Saya rasa sidang bisa kita nyatakan selesai dan kepada Pak Arif diminta untuk melakukan perbaikan yang diminta oleh penguji, terutama pesan dari saya tadi ya Mas ya. Saya rasa demikian. Saya mohon izin ke Prof. Arif, Pak Ruli, dan Pak Has yang ada di ruang TU untuk menutup sidang ini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Arif, Pak Ruli untuk waktu dan tempat serta kesediaannya menguji Pak Arif. Sidang kami tutup dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin dan sekali lagi selamat untuk Pak Arif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat ya, Pak.